Oke, pertama kita akan haluskan dulu 1 sendok teh ketumbar butiran kalau udah disisihkan. Bahan selanjutnya 150 gram kol, ini kolnya kita rajang atau kita iris-iris. Nah, setelah selesai dirajang, kolnya kita cuci sampai bersih. Selanjutnya 1 buah wortel ukuran sedang, ini wortelnya kita potong-potong, kemudian kita iris-iris bentuk korek api. Oke, sayurannya kita sisihkan dulu. Lanjut, dalam wadah sudah saya siapkan 170 gram tepung terigu. Kemudian masukkan ketumbar yang udah kita haluskan, disusul 1 sendok teh desaku marinasi. Lanjut, setengah bungkus bubuk kayu putih. Saya tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan tepung beras. Disusul seasoningnya setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian saya tuang air sebanyak 100 ml. Nanti kita lihat untuk kekentalannya ya. Kalau dirasa masih terlalu kering, airnya boleh kita tambah. Selanjutnya kita masukkan sayuran yang udah kita siapkan. Lanjut, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tapi sepertinya ini masih terlalu kering ya teman-teman. Saya tambahkan lagi airnya. Jadi total air yang saya pakai sebanyak 200 ml ya. Dan hasil akhir konsistensi adonannya seperti ini ya. Terakhir saya tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Oke, ini sudah rata. Sekarang kita panaskan wajan, kemudian kita tuang minyak goreng secukupnya. Setelah panas, kita masukkan adonan sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini kita diamkan beberapa saat, nggak usah dibolak-balik, cukup sekali balikan aja. Setelah bagian bawahnya mulai kering, ini boleh kita balik ya, supaya matangnya itu merata. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi sampai benar-benar kering ya. Oke, ini udah mateng, langsung aja diangkat dan ditiriskan, lalu goreng semua adonan sampai selesai ya. Oke, ini dia cemilan kita hari ini yang simple, sederhana, tapi rasanya enak banget. Ini cemilan sejuta umat, rasanya ini enak banget ya teman-teman. Bakwan sayur ini dalamnya lembut, luarnya garing, krenyes-krenyes. Ini asli enak banget, bikin nagih. Nah, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Selamat mencoba resepnya. Makasih. Wassalamualaikum. Oke, yang pertama di sini sudah saya siapkan 6 batang daun bawang, kemudian ini kita iris tipis ya. Nah, bahan selanjutnya saya pakai setengah siung bawang bombay. Bawang bombaynya juga kita iris tipis-tipis. Oke, selanjutnya siapkan wadah, kemudian kita masukkan irisan daun bawang dan juga bawang bombaynya. Lalu pecahkan 3 butir telur. Bahan selanjutnya saya pakai 13 butir bakso sapi yang sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Untuk seasoningnya saya pakai 1 sendok teh kaldu jamur, kemudian 1 sendok teh garam, dan lada bubuk sekitar setengah sendok teh. Untuk seasoningnya disesuaikan dengan kebutuhan atau selera masing-masing, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oke, selanjutnya kita panaskan teflon atau wajan anti lengket. Setelah panas, matikan kembali api kompor, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin, boleh juga pakai minyak goreng. Lalu tata kulit lumpia di atas teflon. Untuk bagian dasar saya menggunakan 5 lembar kulit lumpia, 4 lembar di bagian pinggiran teflon, sementara 1 lembar di bagian tengah. Selanjutnya kita tuang adonan telur yang tadi udah kita siapkan. Lalu dirapikan. Nah, sebagai penutupnya saya letakkan kembali 1 lembar kulit lumpia di bagian atas. Kemudian 4 lembar kulit lumpia yang berada di pinggiran wajan kita lipat ke arah tengah juga ya. Nah, kalau udah nyalakan kembali api kompor. Untuk apinya saya menggunakan api kompor yang paling kecil seperti ini ya. Oke, setelah ditunggu kurang lebih 18 menit, ini kita balik ya menggunakan bantuan 2 spatula sekaligus. Dan kita biarkan satu sisinya sampai matang kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, untuk memasak martabak
martabak ini wajib banget menggunakan api kompor yang paling kecil ya teman-teman, supaya hasilnya itu matang sampai ke dalam dan tidak gosong di bagian luarnya ya. Oke, setelah menunggu kurang lebih 16 menit, sekarang kita balik kembali. Nah, kelihatan ini satu sisinya juga sudah berubah kecoklatan dan ini martabaknya sudah matang ya. Langsung aja kita angkat. Wah, hasilnya cantik banget ya teman-teman, matangnya merata, kelihatan tidak gosong. Oke, sekarang martabak telurnya kita potong-potong dan siap untuk dihidangkan ya. Oke, biar makin mantap rasanya, kita sajikan dengan kuah cuko empek-empek ya. Dari tampilannya aja kelihatan kalau ini tuh enak banget ya. Apalagi dimakan dengan kuah cuko, rasanya udah nggak diragukan lagi ya. Ini mantap banget. Asli bikin lagi, kalian wajib coba ya. Untuk dalamnya seperti ini, matang sampai ke dalam-dalam ya. Oke semua, sekian dulu resep kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dicoba resepnya. Makasih. Wassalamualaikum. Oke, yang pertama kita haluskan dulu bumbunya. Ada 1 sendok teh ebi kering yang sudah disangrai dan 2 butir kemiri. Kemudian 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Selain diulek manual seperti ini, boleh juga pakai chopper atau blender ya. Oke, ini bumbunya udah halus, langsung aja kita tumis. Diaduk-aduk sampai matang dan tanak serta mengeluarkan aroma wangi. Oke, ini bumbunya udah matang dan juga tanak. Selanjutnya masukkan 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Kemudian 2 buah kentang yang sudah dipotong dadu kecil juga, dan tambahkan air sebanyak kurang lebih 100 ml. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ada seasoning berupa garam, kaldu jamur, gula pasir, dan juga lada bubuk. Dan untuk takarannya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya. Lanjut aja, ini kita aduk-aduk sampai rata. Nah, supaya kentang dan wortelnya empuk, ini saya tutup sebentar kurang lebih 2 menit. Kemudian buka penutupnya dan kelihatan airnya sudah susut ya. Bahan selanjutnya tambahkan 2 butir telur, lalu diorak-arik sampai merata. Oke, ini telur, kentang, dan juga wortelnya udah matang. Selanjutnya bahan terakhir, saya masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris, lalu diaduk sampai kecampur rata. Oke, sebelum diangkat jangan lupa koreksi rasa dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya siapkan beberapa lembar kulit lumpia dan juga perekatnya. Ambil 1 sendok adonan lalu letakkan di atas kulit lumpia. Kemudian dibungkus seperti di video ya. Jangan lupa bagian ujungnya disisakan untuk kita oleskan perekat. Nah, untuk perekatnya ini simpel aja, 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan air ya teman-teman. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dibungkus ya. Oke, ini udah selesai semua saya bungkus. Hasilnya jadi 23 pieces lumpia telur sayur. Sebagian akan saya goreng dan sebagian akan saya jadikan sebagai frozen food ya. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk api kompornya pakai api sedang cenderung kecil ya. Dan jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah, ini udah matang, langsung aja kita angkat dan ditiriskan minyaknya. Untuk satu resep ini bisa kurang atau lebih dari 23 pieces tergantung isian serta besaran wortel dan kentang yang kita pakai ya. Oke, ini boleh dijual satuan atau dikemas di dalam cup mika seperti ini. 1 cupnya dihargai mulai dari 5 ribuan ya. Biar makin sedap boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau saus sasetan seperti ini. Dan untuk harga jual yang lebih ekonomi, 1 pieces kita jual 1000. Teman-teman boleh skip untuk telurnya ya. Jadi hanya kentang dan wortelnya saja. Oke, sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Oke, langkah pertama kita akan membuat isian ayam suwirnya dulu ya. Bumbu halusnya ada 9 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai merah orange, kemudian 2 butir kemiri, 3 cm kencur, lalu ada 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kemudian tuang sedikit minyak supaya memudahkan proses penghalusan. Oke, ini bumbunya udah halus, sekarang kita tumis, masukkan ke dalam wajan. Ini enggak saya tambahin minyak lagi ya, karena tadi waktu proses menghaluskannya kita sudah menambahkan minyak. Bumbunya kita aduk-aduk sampai matang dan tanak. Kalau udah, tambahkan garam, kaldu ayam bubuk, dan juga gula pasir. Lalu diaduk kembali sampai tercampur rata.
Oke, bahan selanjutnya di sini sudah saya siapkan 200 gram ayam suwir, kemudian masukkan ke dalam tumisan bumbu yang sudah matang, kemudian diaduk kembali. Selanjutnya tuang sedikit air dan diaduk kembali sampai rata. Oke, ini ayam suwir pedasnya udah jadi. Sebelum diangkat kita koreksi rasa dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kulit risoles. Siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang. Kemudian 25 gram tepung tapioka. Seasoningnya ada garam, gula, kaldu ayam bubuk. Kemudian semua bahan kering ini kita campurkan dulu sampai merata. Oke, sekarang kita tuang air sebanyak 500 ml, kemudian diaduk. Untuk airnya saya tuang bertahap supaya tercampurnya maksimal ya. Tambahkan juga 1 butir telur, kemudian diaduk kembali. Kemudian tuang kembali sisa air dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Setelah rata, tambahkan bahan terakhir yaitu minyak goreng sebanyak 30 gram, kemudian diaduk lagi sampai merata ya. Oke, kalau udah, ini selanjutnya kita saring supaya hasil kulitnya nanti lebih halus. Oke, sebagian adonan kulit akan saya tuang ke dalam nampan khusus wajan kuali. Dan untuk wajan kualitnya sendiri seperti ini saya pakai nanti untuk mencetak adonan kulit ya. Ini sudah anti lengket. Untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum dicetak, kita panaskan dulu wajan kualitnya menggunakan api kecil seperti ini. Dan sambil menunggu wajannya panas, adonan yang ingin kita ambil menggunakan wajan kuali kita aduk dulu supaya tidak ada endapan tepung ya. Kemudian tempelkan permukaan wajan yang sudah panas ke atas permukaan adonan kulit. Kemudian diletakkan di atas api kompor. Untuk apinya masih sama menggunakan api yang kecil. Kalau ada bagian yang bolong bisa ditambal menggunakan adonan ya. Kemudian tunggu beberapa saat sampai permukaan kulitnya menjadi kering. Oke, ini permukaan kulitnya sudah kering. Kemudian bantu sisir pinggirannya menggunakan spatula. Kemudian lepaskan kulit dari cetakan atau wajan, panaskan kembali wajan kualik sebelum dipakai. Kalau udah panas, tempelkan ke atas permukaan adonan. Jangan lupa apinya pakai api yang kecil dan adonannya jangan lupa diaduk ya supaya tepungnya tidak mengendap. Dan lakukan hal yang sama sampai semua adonan kulit siap dicetak ya. Oke, ini sudah selesai semua saya cetak, hasilnya jadi 19 lembar. Kelihatan ini kulitnya super lentur banget, elastis dan anti sobek ya. Oke, langkah selanjutnya ambil 1 lembar adonan, kemudian letakkan isian di tengahnya. Oh ya teman-teman, karena kulitnya ada 19 lembar, jadi untuk isiannya saya bagi juga menjadi 19 bagian yang sama ya. Dan ini saya timbang ya, supaya nanti besarnya sama. Dan untuk cara membungkus isiannya, teman-teman boleh lihat di video ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, ini sudah selesai semua saya bungkus. Sekarang kita akan buat bahan pencelup dan juga pelapisnya. Untuk bahan pencelupnya, di sini saya pakai 6 sendok makan tepung terigu protein sedang, 1/4 sendok teh garam, kemudian air. Untuk airnya dikira-kira aja ya. Untuk airnya saya pakai air galon atau air mineral yang biasa dipakai untuk minum. Airnya kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Kira-kira konsistensinya seperti ini ya, tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental. Dan untuk bahan pelapisnya di sini sudah saya siapkan tepung panir secukupnya. Ini sebelumnya udah saya blender supaya hasilnya itu lebih halus. Langkah selanjutnya masukkan adonan risol ke dalam bahan pencelup, kemudian diratakan dan gulingkan di atas tepung pelapis atau tepung panir. Lalu digoyang-goyangkan supaya hasilnya rata dan risol tertutup oleh tepung pelapis atau tepung panir secara sempurna. Hasilnya seperti ini, lakukan sampai selesai
selesai. Oke, ini udah selesai semua saya lapisi. Sebagian sudah saya simpan di freezer sebagai frozen food dan sebagian lagi akan saya goreng. Ini saya goreng secukupnya, masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya saya menggunakan api kompor yang sedang. Setelah bagian bawahnya berubah agak kecoklatan, ini boleh langsung kita balik ya. Jangan dibolak-balik terlalu sering supaya nanti tidak terlalu banyak menyerap minyak, cukup satu balikan aja. Nah, jika semua sisi sudah berubah kuning kecoklatan, langsung aja diangkat dan ditiriskan minyaknya. Oke, ini dia risoles isi ayam suri pedasnya. Udah selesai saya goreng dan ini siap untuk disajikan. Asli ini enak banget, bikin lagi. Dan sekian dulu resep kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba resepnya. Makasih. Wassalamualaikum.